Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Seperti biasanya minggu demi minggu kita akan selalu mengingatkan kita semua, ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita terus disempurnakan bersama-sama. So welcome siapapun Anda pada pagi hari ini. Apa yang akan terjadi pada pagi hari ini? Kita akan menyanyikan beberapa lagu, karena di tempat ini kita percaya lagu dapat membangkitkan iman, dan kemudian kita akan memberi persembahan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Kemudian kita akan mendengar sebuah pembahasan yang begitu powerful yang akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Lukas Sutopo. Apa yang akan dibahas Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan membahas ketika ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bingung. Ketika Anda sedang menghadapi kebingungan hari ini, jangan lupa share link ini kepada kawan-kawan Anda yang akan diberkati dan bisa ambil pelajaran dari pembahasan hari ini. Thank you. Halo semuanya, siapapun Anda yang mengikuti ibadah hari ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Let's sing together. Come on. Mari berikan tangan di atas kepala kita. Come on. Bersama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Katakan dengan iman, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. We praise You, Lord. Mari bersama kita katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Katakan dengan iman, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari usai bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, come on and say, we praise You, Lord. Mari siap-siap kita melambaikan tangan bersama. We praise You, Lord. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sorak-sorai Yesus, Tuhan Yesus. We praise You, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan.
Sebab kami percaya Engkau mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau dahsyat, Kau lebih dari mampu. Katakan bersama, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan kita bersama, katakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu, amin. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, amin. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu Kau mampu. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan ada, Tuhan mendengar, Tuhan melihat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pasti pulihkan setiap kami. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Katakan haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Jesus, You're mighty, You're great. Haleluya. Katakan sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, kami percaya. Mujizat terjadi karena Tuhan. Pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi. Berkatku terjadi karena Tuhan. Kami percaya kesembuhan bisa terjadi. Amin. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan pemenang ada bersama dengan kami. Kami tidak takut Tuhan, karena Kau ada bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan
nyanyikan dengan hati yang percaya, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Percayalah, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di momen-momen seperti ini kita semua punya situasi-situasi yang bisa berbeda-beda. Sebagian dari kita punya momen di mana situasi yang mungkin tidak mengenakan dalam area pekerjaan. Mungkin sebagian yang lain lagi dalam area kesehatan. Keluarga Anda, mungkin Anda adalah orang yang sedang kena penyakit apapun. Mungkin coronavirus, mungkin sesuatu yang lain. Tapi saya yakin, saya percaya satu hal. Tuhan kita belum selesai berperkara dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita perlu tahu, kita perlu yakin Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala situasi kita. Mungkin karena situasi pekerjaan yang tidak menyenangkan, suasana keluarga bisa jadi gak enak. Tapi Anda bisa perlu tahu, Tuhan kita masih bisa melakukan mujizat. Dia adalah Tuhan yang sama dulu, kemarin, dan selama-lamanya. Kalau Dia bisa lakukan mujizat 2000 tahun yang lalu, Dia juga bisa lakukan mujizat di tempat ini, saat ini juga, dimanapun Anda berada. Saat ini juga. Oleh karena itu, apapun yang jadi situasi saudara, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan masih berperkara. Justru saudara perlu ingat, Roh Kudus ada dekat dengan Anda sedekat udara yang saudara hirup. Dia ada bersama dengan saudara, dia bisa melakukan perkara besar dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu nyanyikan dengan percaya, Tuhan pemenang ada menyertai kita. Yes God, nyanyikan. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga, katakan yes God. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang menyertai saudara dimanapun Anda berada. Come on. Di tempat saudara, Dia ada di sana. Di situasi saudara, Dia ada di sana. Yes God. Katakan, aku lihat kemenangan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Buat kami semua bisa melihat itu Tuhan. Haleluya. Yesus di pihak. Katakan, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus di pihak. Yes God, yes God. Haleluya, 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 haleluya. Yes God. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kemenangan jadi bagian kami. Yakinkan kami Tuhan, situasi apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, tapi ada perkara-perkara besar yang menyertai kami. Kalau di antara kami sedang mengalami problema, pergumulan yang seolah-olah berat, rasanya kami ingin menyerah. Mungkin masalah pekerjaan, sebagian dari pemilik perusahaan lagi merasa, aku gak bisa gerak apa-apa, perusahaanku harus tutup. Yang lain lagi Anda yang adalah mungkin pegawai dari sebuah perusahaan, Anda mungkin dipecat dan lain sebagainya. Yakinkan kami semua bahwa Tuhan masih bisa buka jalan buat kami semua. Yang mungkin terkena sakit penyakit apapun itu yang hamba-Mu gak bisa sebutkan satu persatu. Yakinkan kami, mujizat-Mu sama dulu, sekarang dan selamanya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan mengalir saat ini juga di dalam nama Yesus. Karena kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Ada kuasa kemenangan yang besar. Kalau ada keluarga-keluarga yang ngalamin kesusahan,
keluarga-keluarga gak bisa harmonis karena situasi-situasi seperti sekarang. Hamba mau berdoa, Roh Kudus, Engkau roh yang membawa damai sejahtera mengalir dalam keluarga mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan kami berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, beracara lebih lanjut karena kami perlu rema dari Tuhan. Kami perlu suara Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami bisa buka hati kami untuk Engkau bicara buat kami semua. Karena kami yakin firman menjadi tuntunan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, Halo semuanya, welcome again to Alpha Omega Church Online Service. Di kota manapun Anda berada, di ruangan manapun Anda mengakses YouTube ini, kami dengan senang hati menyambut Anda dan me-welcome Anda. Buat Anda yang Kristen dan bukan Kristen, kami senang sekali untuk dapat terkonek dengan Anda melalui media ini. Kalau ini adalah pertama kalinya Anda mengikuti Alpha Omega Church Online Service, kami harap saudara tidak canggung dalam mengikuti kami menyanyi, mengangkat tangan, bertepuk tangan, dan memuji nama Tuhan. Dan jikalau saudara mendengar kalimat-kalimat yang asing bagi Anda, kami yakin bahwa melalui pujian dapat membangkitkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alpha Omega Church merupakan gereja bagi orang-orang yang tidak sempurna. Dan jikalau Anda merupakan orang yang tidak sempurna, maka gereja ini merupakan gereja yang sangat tepat buat Anda. Dan jikalau Anda memiliki teman, rekan kerja, ataupun saudara-saudara yang tidak sempurna, jangan ragu untuk share YouTube Alpha Omega Church kepada mereka supaya mereka boleh terhubung dengan gereja kami. Kami juga mengingatkan lagi kepada saudara-saudara, apabila saudara mendengar kalimat yang positif, jangan lupa untuk responi dengan kalimat yes, amin, wow, ataupun juga tepuk tangan. Karena melalui respons, kami percaya hal ini dapat meningkatkan iman kita dan kita dapat terus bertumbuh dalam Kristus. Ada beberapa informasi yang mau kami sampaikan kepada Anda. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini dan bertanya-tanya bagaimana dapat terhubung dengan gereja kami, jangan ragu untuk hubungi Connect Center kami. Apapun yang Anda butuhkan, informasi seputar gereja, komsel, tentang event-event di gereja, maupun juga jadwal ibadah online kami, jangan ragu untuk hubungi kontak center kami. Untuk Anda yang juga ada di dalam komsel, please stay connected with us dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah online kami di gereja ini. Dan kalau Anda yang belum menjadi bagian dari komsel di gereja kami, jangan ragu untuk hubungi kontak center kami. Kami akan sangat senang untuk membantu Anda dalam menemukan komsel yang tepat bagi Anda. Nah, karena kita sedang berada di YouTube Alpha Omega Church, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen-komen hal yang positif. God bless you. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi Anda yang baru atau Anda bukan Kristen, mungkin Anda bertanya apakah itu persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita memberi persembahan kita, saya ingin mengajak kita melihat beberapa laporan kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi melalui kita dan melalui Anda dan melalui persembahan Anda. Dalam 3-4 minggu terakhir ini, kita sudah bisa menyediakan ibadah online. Ibadah online bukan hanya bagi orang dewasa, tapi juga anak-anak dapat difasilitasi dengan ibadah online, mulai pujian anak, pembahasan anak, juga remaja. Ada pujian buat remaja dan juga pembahasan remaja. Thank you for your giving. Memampukan kita melengkapi gereja dengan fasilitas untuk kita bisa terus memberikan fasilitas ibadah yang terbaik buat semua orang. Anda yang lama, Anda yang baru, termasuk Anda yang Kristen ataupun yang bukan Kristen. Dan acara-acara kita Bapak Ibu saudara sekalian, thank you for your support. Acara kita baik doa bersama Son of Praise, acara malam Jumat Agung, dan juga acara Paskah kemarin. Seperti yang kita ikutin dari data yang ada, itu diikuti dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia. You should be proud of you. Dan kemudian diikuti berbagai macam negara. Kita dapat saying hi dan salam dari teman-teman yang ada di Kanada, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Jepang, dan di beberapa negara-negara yang lain. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di momen ini juga saya ingin mengajak kita menyadarin apa yang udah kita lakukan. Thank you for your giving. Ini yang persembahan Anda semua memampukan kita as a church
di luar tembok gereja ini bisa berdampak. Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian dalam hal sosial. Ini yang udah terjadi di minggu ini sendiri. Ini seperti hari ini taping di tengah minggu dan besok Jumat masih akan ada 150 makanan lagi yang akan dibagi. So far selama 1 minggu ini kita udah bisa membagi makanan kepada ojek online dan orang-orang yang berkekurangan kurang lebih Bapak Ibu saudara sekalian 850 paket. Dan kemudian ada 115 bingkisan vitamin dan juga tisu basah. Itu juga disupport by teman-teman Komsel Sister Soul yang ada di Duku Kupang. Kemudian ada juga 100 sembako yang udah dibagikan plus dengan 4 juta uang tunai. Itu support dari teman-teman dari Super Cell, kelompok sel kita. Kemudian kita juga udah membagi 755 masker di Surabaya. Dan kemudian berpartnership, yes gereja kita punya banyak mission partner. Nah salah satunya kemarin bersama dengan Radio Bahtera Yuda, kita berpartner dengan mereka, kemudian kita lakukan fundraise untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, terkumpul 5.625.000. Itu partisipasi Alpha Omega Church dengan Bahtera Yuda. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang Anda ketahui juga, Alpha Omega Church Son of Praise, kita punya mission partner yang sangat luar biasa, yaitu Wahana Visi Indonesia. Melalui Wahana Visi Indonesia dan juga persembahan Anda ke Wahana Visi Indonesia dan melalui Son of Praise, bagaimana Son of Praise juga membantu supaya orang bisa memberi melalui Wahana Visi Indonesia. Yang terjadi adalah Bapak Ibu saudara sekalian, kita udah mengirim melalui Wahana Visi Indonesia, sudah terbagikan 200 masker N95 ke Sungai Petung, 1040 masker N95 ke Kuburaya di Kalimantan Barat, 2.100 masker di 6 puskesmas dan 3 rumah sakit umum. Yang kali ini fokusnya ada di Jakarta dan di Kalimantan Barat. So thank you for your generosity. Itu memampukan kita bisa berdampak dan menjadi berkat lebih dari sekitar gedung gereja kita. So thank you. Nah oleh sebab itu saya ingin memberi kesempatan buat kita semua memberi di momen ini. Anda bisa ikutin dari layar yang ada, nomor-nomor yang udah tertera. Anda bisa memberi lewat code dari GoPay atau OVO, atau ada QR code dari Bank BCA yang juga bisa memudahkan Anda untuk dapat memberi. Kalau Anda nggak punya fasilitas itu, Anda juga bisa ke gereja, di lobi gereja tersedia mesin EDC apapun untuk bisa memfasilitasi Anda untuk bisa terlibat, untuk bisa memberi. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberi. Tuhan, thank you untuk kesempatan kami boleh memberi. Thank you Tuhan, kalau bersama-sama kami boleh membuat begitu banyak dampak. Kami boleh memberkati mereka-mereka yang membutuhkan di luar sana. Thank you Engkau mau pakai kami. Thank you anugerahmu, Engkau mau memakai kami menjadi alatmu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar melalui apapun yang kami berikan, sungguh nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami boleh terus menjamah banyak kehidupan. Kami boleh terus jadi berkat dan menolong mereka-mereka yang berkekurangan. Thank you Tuhan, ini persembahan kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi bersama kita berkata amin, amin. Dan jangan lupa kalau Anda bukan anggota gereja Alpha Omega Church, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda masing-masing. Tapi bagi kita keluarga Alpha Omega Church atau Anda yang baru, Anda gak punya gereja, Anda bingung kemana saya mau memberi, Anda bisa memberi melalui gereja Alpha Omega. Halo semua Anda di sana, welcome untuk yang baru dan yang lama, juga yang Kristen atau yang bukan Kristen. Kita melihat momen yang seperti ini tidak mengherankan bila kita semua mengalami kebingungan. Pendeta pun juga bisa bingung karena kita berpikir kapan ini akan berakhir, kapan akan kembali normal. Apa semua akan kembali normal atau ini yang menjadi normalnya di hari yang akan datang. Iman juga bisa menjadi bingung, cara pandang kita tentang Tuhan. Mungkin bagi sebagian Anda juga mengalami kebingungan. Bingung dengan pekerjaan, pemasukan, keuangan, karena sejak corona di permukaan
dampaknya dapat dirasakan di pekerjaan, ekonomi, ya, sedangkan biaya kehidupan terus berjalan, dan ini saat-saat yang sungguh membingungkan. Momen yang seperti ini bukan hanya di satu area pekerjaan atau industri, tapi semua area, semua mengalami kebingungan, ya, dari semua aspek kehidupan. Dan ingat, semua talenta, potensi, kemampuan, skill, ya, kehebatan apapun mengalami shutdown, dan mereka semua juga memikirkan apa yang harus dilakukan. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kebingungan itu datang? Bagi orang Kristen mungkin dia bertanya, katanya orang benar hidupnya akan berbeda. Bukankah ayatnya mengatakan 1000 rebah di sisiku, aku akan tetap berdiri. Tapi rasanya kok semuanya rebah di hari-hari ini. Kita berpikir mengikut Yesus kita diberkati, kita dijagai, ya, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kelihatannya semuanya mengalami hal yang sama. Dan semua yang Kristen dan yang bukan Kristen, mereka juga mengalami kebingungan. Bagi yang belum Kristen, mungkin Anda juga tergoda ikut Yesus supaya jadi lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dan ingat, ini adalah momen saat motivasi dan tujuan kita diarahkan kembali. Yang pertama, kebingungan di abad awal. Belajar dari pengikut-pengikut Yesus di abad awal yang paling dekat dengan momen salib dan kebangkitan. Pengikut Yesus abad awal mereka juga kebingungan. Momen penyaliban sudah membingungkan. Yesus ini salah atau benar? Obrolan dan pendapat seperti hari ini bisa membedakan kelompok A, kelompok B. Yang satu memikirkan Yesus tidak bersalah, kenapa dia divonis? Yang satu mengatakan karena dia bersalah, oleh sebab itu dia dihukum. Orang kebingungan, yang mana yang benar? Dia baik, tapi kenapa dia dihukum seperti kriminal? Apakah bisa dipercaya Yesus? Tetapi dia dihukum dan mati. Apa dia bisa diikuti? Golgota memang ada dua versi. Versi Kristen Golgotanya itu dekat dengan jalan raya besar. Karena Via Dolorosa memang marketplace. Ya. Dan asumsi Golgota di sisi Kristen, Yesus disalib dekat keramaian dengan tujuan mempermalukan dan menjadi warning. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan jadi seperti itu. Bayangin jadi pengikut Yesus di momen itu, penuh dengan kebingungan. Kalau mati, kamu ikut dia, seperti itu matinya. Dan kamu ikut dia, resikonya adalah nyawa. Contoh yang kedua, ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, orang-orang dekatnya. Tetapi hoak dan buser sudah membuat berita simpang siur dan membingungkan. Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15, prajurit-prajurit menyaksikan batu terguling. Ceritanya ke imam-imam berbeda, dia diberi uang dan membuat hoaks, sehingga versi ceritanya menjadi lain, dibuat murid-muridnya datang dan mencuri dia. Tidak hanya itu saja, setting politik juga ke wali-wali negeri. Hoaks dimakan orang Yahudi sampai pada hari ini. Anda ikut versi yang mana? Kenapa Anda memilih versi ikut Yesus yang bangkit? Di zaman itu pengikut-pengikut Yesus penuh dengan kebingungan. Apalagi Yesus baru muncul dalam pelayanan hanya 3,5 tahun lamanya. Yang ketiga, kebingungan tidak hanya berhenti di situ. Pengikut Yesus di tahun-tahun awal setelah Yesus terangkat ke surga sampai ke abad kedua, abad ketiga. Jadi pengikut Yesus tidak mudah. Iman mereka dibingungkan. Mulai dihina, menjadi minoritas, dikucilkan, orang menghina. Ini pengikut Yesus yang disalib, jangan bicara dengan mereka. Mereka ini weird people yang pemimpinnya sudah kalah. Dan kita tidak perlu bersosialisasi dengan mereka. Ini orang-orang yang percaya Yesus yang bangkit,
kata yang lain. Padahal pemimpinnya dicuri sendiri. Mereka termakan dengan hoax. Tidak usah berbisnis dengan penipu-penipu yang seperti ini. Nah, orang-orang pemimpin yang mengaku pemimpinnya naik ke surga, padahal mereka disembunyikan. Mengapa kalian masih percaya? Kalian seperti orang bodoh saja. Pemimpinmu mati dan dikalahkan, tetapi kamu masih merasa dia ada dan dia berkuasa. Padahal semua orang menyaksikan di jalan Via Dolorosa. Ingat, namanya martir, mati karena iman, disakiti, disiksa, itu pun terjadi di zaman itu. Kita semua ingat nama Stefanus, penyiksaan, pembunuhan oleh Saulus, terjadi di tahun kurang lebih 20, tahun 30 di awal-awal kekristenan. Dan ingat saudara-saudara, dan ternyata Rasul Saulus pun berubah menjadi seorang rasul yang menulis banyak buku di Perjanjian Baru. Yang kedua, kita melihat normal is objective. Normal is objective. Kalau kita berpikir hari ini enggak normal, bayangin pengikut Yesus di abad awal, kebingungan, imannya tertantang, imannya tertekan. Itu adalah sesuatu yang normal di masa itu. Karena itu normal adalah sesuatu yang objektif. Ketika kita berkaca pada tantangan iman pengikut Yesus abad yang pertama, dan yang mungkin mirip-mirip dengan yang sedang kita alami hari-hari ini, membuat kita berpikir, for so long we got it too easy, while the early follower of Jesus, they are constantly under pressure. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari pengikut Yesus di abad awal? Tantangan mereka tidak mudah, tetapi mereka based on their faith in Jesus. Ini yang membantu sehingga momen-momen yang tidak mudah itu dapat dilewati. Sekaligus menjawab, apa yang harus kita lakukan ketika bingung? Secara iman, secara rohani, yang berdampak di bisnis dan secara sosial dan yang lain-lain. Yang pertama, accept. Ini hal yang seringkali tidak dapat diterima, tetapi kita harus menerimanya. Katanya orang benar, berbeda. Apa aku kurang baik, apa aku kurang benar? Apa Yesus itu Tuhan yang keliru, yang salah? Katanya diberkati, ditolong. Nah, kita mulai menyalahkan keadaan. Apa Tuhan menciptakan atau mengizinkan corona dan lain sebagainya? Kita mulai menyalahkan lain orang. Dia terlalu panik, dia terlalu takut, dia kurang beriman, dia terlalu beriman. Kemudian kita mulai menyangkali realitas. Dengan berkata, ayo bernubuatlah, ayo perkatakan sesuatu. Kadang hal termudah untuk dilakukan saat kita bingung adalah accept. Menerima, accept the situation. Apa yang sedang terjadi? It is what it is. Bagi yang baru, bagi yang lama, saudara-saudara, accept dalam iman Kristen. Berkaca dari yang kita baca di dalam Alkitab, cerita pengikut-pengikut Yesus di abad yang pertama. Christianity is never about comfort zone. Bukan tentang materi, bukan tentang uang, tetapi tentang love and live like Jesus. Dalam bisnis, success is never about comfort zone. Secara iman, abad yang pertama, abad yang kedua, ada satu nama yang mungkin tidak kita kenal, tetapi cerita hidupnya menginspirasi. Namanya Ignatius dari Antioquia. Karena dia cerita tentang Yesus, dia ditangkap, dia dipenjara. Dia tahu dia bakal jadi martir. Bagi dia ditangkap dan dipenjara menjadi martir,
itu merupakan anugerah. Karena dia berkaca dari peristiwa yang baru 1 abad karena terjadi di mana Tuhanku Yesus ditangkap di penjara dan dia juga mati. Bahkan dia menulis surat kepada orang-orang Kristen di Antioquia yang tulisannya hampir sama dengan tulisan Rasul Paul, Filipi 2 ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. He accept reality bahwa Christianity is never about comfort zone, but to love and live like Jesus. Kita bingung karena sering kita tidak bisa terima. Kadang hal termudah untuk dilakukan saat bingung adalah accept it. Hal yang kedua, adjust. Dalam pergumulan iman, orang dulu menyiksa pengikut-pengikut Yesus di tahun-tahun awal, tahun 20-an. Tapi bagaimana Tuhan menjumpai orang ini secara pribadi? Dari pembenci Yesus menjadi pengikut Yesus yang militan. Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma yang juga mengalami banyak tekanan-tekanan di hari-hari itu, kesengsaraan, tantangan. Dia mengajak orang-orang ini bukan hanya accept the reality untuk ikut Yesus, tetapi adjust. Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam tekanan kebingungan, Rasul mengajarkan adjust it. Adjust to it. Adjust terhadap kesengsaraan, discomfort, new things, hal-hal yang baru. Ini menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Contoh dalam bisnis, dalam dunia novel modern, ada satu novelis yang terkenal namanya Stephen King. Bagi yang gemar membaca horor, pasti tahu orang ini. Dia jagoan banget dalam menulis novel-novel horor. Sekarang banyak orang tahu novel-novel yang dia tulis itu sukses, menghasilkan uang. Novel pertama dari King judulnya Carrie, hampir gagal. Novel pertamanya ditolak lebih dari 30 kali. Tetapi dia terus adjust, mencoba dan adjust. Sehingga ada satu publisher yang mau mengambil novel ini dan menjadi titik tolak kesuksesannya dalam dunia novel. Pasti Stephen King berulang kali juga ingin menyerah. Dan mungkin banyak orang sudah menyerah. Tetapi adjusting, demi adjusting, membuat novel yang pertama dari Stephen King jadi merupakan titik awal keberhasilan yang dia capai. Hikmahnya, adjust sederhana saja, adjust sedikit saja, bisa merubah failure menjadi sukses. Dengan kebingungan seperti ini, mungkin ini momennya kita perlu adjust idea kita, adjust target market kita, adjust cara kita, atau apapun yang dapat kita lakukan. Simple adjustment can turn a failure to success. Perlu diingat, yang bisa kita lakukan saat kita bingung adalah adjusting. Yang ketiga, accelerate. Setelah accept, adjust, aplikasi praktis selanjutnya adalah accelerate. Saya mengajak kita melihat lagi sebuah sejarah. Di pertengahan abad yang ketiga, seorang lahir dari keluarga non-Kristen, dia dari golongan atas,
sekitar tahun 200. Dia mengajarkan retorika di Kartago, mungkin dipersiapkan untuk duduk dalam pemerintahan tinggi seperti gubernur provinsi. Akan tetapi di tahun 256 selanjutnya, dia mengalami cinta Yesus dan menjadi seorang pengikut Yesus. Orang ini dikenal dengan nama Siprian. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi yang bernama Decius. Dan Decius dia suka sekali menyiksa dan menekan pengikut Yesus dengan tujuan supaya mereka mengakui bahwa Kaisarlah Tuhan. Regardless tekanan yang ada, Siprian oleh anugerah Tuhan mengalami Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dia bisa mengalami Yesus melalui seorang pengacara yang on fire untuk Tuhan dan menulis buku-buku Kristen namanya Tertullianus. Walaupun ada tekanan dan siksaan terhadap pengikut Yesus, Siprian hatinya mengalami anugerah Tuhan dan dia tetap mengikut Yesus. He accept the reality. Dia dihina, dia ditekan, he adjust to it. Bahkan he accelerated. Belajar dari figur Yesus, pengorbanan Yesus dan kebangkitannya, Siprian accept reality bahwa Yesus bukan hanya ikut Yesus bukan hanya materi, tetapi Christianity never about comfort zone. Bahkan ikut Yesus termasuk berani korban seperti Yesus. Siprian accelerate ketika ada wabah di negaranya. Dia mengajak pengikut-pengikut Yesus untuk menjadi berkat. Bukan hanya bagi pengikut Kristus, tetapi juga bagi orang-orang di luar iman. Bahkan orang-orang yang memusuhi mereka. He do not stop, he do not quit. He find ways to keep loving like Jesus. Belajar dari Yesus, dia mengajarkan overcoming evil with good. Pengikut Yesus di abad awal menghadapi tekanan dalam situasi yang membingungkan. Belajar dari Yesus, keep loving God, loving people, and bless the world. Bagi pengikut Yesus di abad awal, kematian dan kebangkitan Yesus ada lebih dekat dan vivid, jadi teladan bagi mereka. Hari ini pun menghadapi kebingungan, kita bukan hanya accept, adjust, tapi kita juga bisa accelerate. Di dalam bisnis kita, dalam karir kita, accelerate. Keep doing the best you can. Thank you AOC. Bagi mereka semua yang memberi dan yang membagi, memberi makan kepada orang-orang, yang terus melayani dengan yang terbaik, dan membuat online ini menjadi pengalaman yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalian telah menerima situasi, kalian telah adjust, dan kalian telah accelerate. Dan marilah kita mau terus bertumbuh bersama-sama di dalam pengalaman ini. Karena Yesus kita hidup dan bangkit, we can face tomorrow. Yes, kita peringati Friday, kita juga merayakan Sunday. Yes, ada tekanan, juga ada kemenangan. Karena dia hidup dan kita bisa accelerate today and tomorrow. Adjust, survive, accelerate, winning. Jadi kita bisa menang karena Kristus sudah menang atas segalanya. Kita bisa bangkit karena Kristus bangkit bagi kita. Untuk semua lini, baik bisnis, kerohanian, keluarga, ya, kreativitas, dan kesehatan kita. Mari kita mengucapkan bersama untuk membangun mental dan pemikiran kita. Ya, 2, 3, karena imanku dalam Yesus, aku accept apapun, aku dimampukan adjusting, aku dimampukan bisa accelerate. Kita bisa menang karena Kristus sudah menang untuk segala-galanya. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini mungkin kita ada dalam kebingungan dan Anda tidak sendirian. Sejak abad awal pengikut Kristus banyak yang bingung dan itu sesuatu yang normal.
Apa aplikasi yang bisa membantu kita di saat yang kita bingung? Karena iman kita di dalam Yesus, yang pertama kita bisa accept, yang kedua kita bisa adjust, dan yang ketiga kita bisa accelerate. Sebuah cerita, kisah nyata, seorang jemaat di gereja Coquitlam, Vancouver, Kanada. Dia menerima kakinya dia tidak bisa berjalan. Dia adjust dengan kursi roda. Dia accelerate untuk terus melayani Tuhan, melayani jemaat. Dia datang 1,5 jam lebih awal untuk menyiapkan semua tugas-tugas yang dia kerjakan, yaitu membagi lembaran warta untuk jemaat. Karena Kristus bangkit, kita bisa accelerate. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan itu, kita semua tentu juga dapat melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu marilah kita berdoa dengan kerendahan hati. Kita memohon kepada Tuhan, yakin dan menerima dan memohon agar Tuhan memberi kita semangat menghadapi apa saja yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita percaya Dia Bapa yang baik dan Dia Bapa yang mengasihi kita semua dan menolong di saat kita perlu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita pujikan bersama. Ku akan menang bersamamu Tuhan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghadap kepada Tuhan dengan rasa syukur. Engkau telah berkorban untuk pengampunan dosa-dosa kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan penyakit kami. Dan kebangkitan-Mu membenarkan kami. Membuat kami melihat kemenangan demi kemenangan. Untuk itulah setiap yang percaya pada saat ini, kami memperkatakan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, karena Engkau bersama dengan kami dan kemenangan telah diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang telah mengikuti online ini, dan kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami semua. Kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Sehingga setiap kami yang percaya, setiap kami yang berharap akan Tuhan, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dan mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang telah menyampaikan persembahan mereka, Tuhan pun memberkati mereka sekalian. Dengan janji-janji Tuhan, itu yang kami pegang dan kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita yang percaya mengatakan, Amin. Tuhan memberkati kita semua.